Semua baik-baik semua, amin. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dalam situasi apapun, saya berkata Tuhan selalu baik. Amin. Sebelum kejadian ini, saya pernah didatangi perasaan takut ya. Akhir-akhir tahun kan usia saya semakin bertambah, tapi masa hidup kita kan nggak sama dengan usia yang kita lalui. Jadi saya dihampiri rasa takut mati gitu loh. Jadi saya pikir kalau rasa takut mati itu mungkin itu normal aja. Tetapi pada saat kejadian ini datang, dinyatakan saya positif COVID, saya seperti hendak melakukan sebuah petualangan yang hebat, saudara. Jadi perasaan takut yang pernah saya alami itu bahkan nggak saya rasakan pada saat itu. Justru saya mengalami sesuatu yang baru. Saya akan melakukan petualangan yang belum pernah saya jalani, gitu dalam pengertian dalam diri saya. Dan saya ingat firman Tuhan di Mazmur 32 ayat 8 katakan, Aku hendak mengajarkan dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Aku percaya Tuhan sedang mengajar aku, Tuhan sedang menasihati aku dengan cara yang berbeda dengan saudara-saudara semua. Oleh karena itu, aku percaya pada saat aku sampai di sini pun Tuhan sedang mengajari saya satu hal atau beberapa hal. Dan waktu saya menerima firman ini, ada sesuatu yang baru yang ditekankan kepada diri saya. Yang pertama yaitu jangan takut. Itu beberapa kali dikatakan jangan takut. Itu selalu perkataan itu menguatkan saya supaya saya jangan takut menghadapi apa yang terjadi saat ini. Dan waktu itu majikan saya ngomong begini, lihat saya terdiam di kamar itu. Saya terdiam, majikan saya perempuan bilang begini, Cece, kamu nggak usah takut, itu semua akan berlalu, katanya. Loh, majikan saya aja yang tidak seperti saya, yang setiap hari merasakan kasih Tuhan, yang setiap hari lebih mengenal Tuhan, majikan saya bisa mengatakan jangan takut. Jadi saya punya prinsip, saya harus lebih daripada majikan saya tidak takut. Ya saya bilang sama nyonya saya tidak takut, saya baik-baik saja, saya bilang gitu. Saya kira majikan saya akan marahin saya karena ditanya sama yang dari Departemen Kesehatan itu, dari sana nanyanya ke majikan saya nanya ke saya karena kan itu lebih gampang ngomongnya gitu. Jadi kamu ada nggak kontak langsung dengan orang ini? Dia bilang gitu. Ada, saya bilang. Oh ya udah, katanya. Mudah-mudahan kamu nggak ada apa-apa, katanya gitu. Tapi pada saat itu mah biasa aja, itu penyakit yang ini nggak kayak yang dulu, katanya gitu. Terus oke, Mam, saya bilang gitu. Habis itu saya ditelepon dari beberapa WA aja ada 4, terus telepon biasa itu ada berapa nomor, tanya nama orang ini, kamu sama siapa, kamu makan sama siapa. Sepertinya ribet, saudara, karena yang di sini tanyaannya yang sama, orangnya berbeda, pertanyaan yang sama, jawaban saya kayak kadang-kadang nggak pas gitu loh. Kadang-kadang jamnya berbeda, katanya kamu, oh ya saya lupa. Karena pikiran saya juga diserang dengan pertanyaan yang ini, pertanyaan ini. Jadi buat saya, gimana mau jawabnya? Oke, terakhirnya saya sudah nggak banyak ingat karena waktunya itu sudah lama, mulai tanggal 21 Desember itu ditanya, ya saya nggak ingat semuanya. Puji Tuhan, akhirnya yang terakhir itu yang bertanya, yang perempuan, ya sudah Cece, kamu udah tunggu aja ya. Kamu jangan keluar-keluar dari rumah. Enggak, saya udah di kamar karena pada saat saya diketahui positif, majikan saya langsung isolasi saya di satu kamar begitu. Saya dilayani majikan saya
dimasakin makanan, sampai kopi saya disediakan majikan saya laki-laki, saudara-saudara. Saya melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Selama ini saya melayani mereka, tapi mereka juga mampu mau melayani saya. Di waktu itu saya, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, Engkau memberikan hati mereka, hati yang penuh kasih buat saya, sekalipun mereka belum mengenal sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus, tapi mereka bisa melakukan lebih daripada saya pikir begitu. Sampai air minum saya dituangin sama Tuhan saya. Luar biasa, saudara-saudara, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Dan saya lihat, saudara-saudara, waktu itu saya udah tenang ini, berdiam menunggu jemputan, karena telepon jangan kemana-mana. Saya udah berdiam, saya tenang, saya berdiam, udah tenang, saya menunggu jemputan tadi. Terus saya lihat WA teman-teman semua pada heboh, tanya ini dan itu. Saya bilang, kenapa mereka sampai sebegitunya? Saya pikir saya yang sakit, yang positif ini juga merasakan apa yang kalian rasakan, saya pikir begitu. Yang saya pikir, saya ingat tentang tema Natal kita. Kita nggak usah hanya berteriak-berteriak dengan hal-hal yang cepar begitu. Jangan berteriak-berteriak hal-hal yang sia-sia. Kita disuruh berseru, hanya untuk berseru. Ini saatnya kita berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena apa yang tidak bisa kita lakukan, hanya Tuhan yang bisa lakukan buat kita saat-saat ini. Jadi kita tidak usah berteriak hal-hal yang membuat orang semakin tidak baik keadaannya. Dan yang waktu saya udah masuk di ambulans, saudara, saya memasuk di ambulans, terus saya melihat itu, saya lucu, saudara-saudara, waktu masuk ambulan itu, waktu saya dijemput dari rumah saya masih biasa-biasa aja gitu. Tapi waktu saya masuk di ambulan itu kan, saya masuk di ambulan, perasaan saya itu gini, kok saya ada di sini ya? Saya bilang gitu. Seolah-olah saya itu dibawa saya ke satu tempat, ya ibaratnya ke orang-orang kayak ke astronot begitu gitu kan. Saya masuk di ambulans itu, kalau selama ini orang merasakan seperti seram begitu ya. Tapi buat saya waktu itu, oh ini ternyata tempatnya ambulans seperti ini, kayak gitu. Walaupun saya pernah melakukan pekerjaan di tempat seperti itu pernah, tapi saya masuk sebagai pasien saya belum pernah gitu. Dan akhirnya saudara-saudara, saya tenang sambil berdoa bahasa roh di ambulan itu. Semuanya di ambulan itu diam senyap begitu kan. Saya bahasa roh gitu. Sampai tiba di rumah sakit juga seperti itu. Saya tenang. Oh ternyata ini seperti rumah baru buat saya pikir begitu. Jadi maaf karena ada di samping saya kayaknya ada panggilan gitu ya, maaf ya. Jadi saya tuh sampai di rumah sakit, saya jalan, saya disambut dengan susternya dengan baik, dengan ramah. Saya diantar, saya sampai ke kamar. Oh ini ruangan baru saya, ini tempat saya diasingkan, ini tempat saya dipisahkan. Saya di sini berapa hari ya Tuhan, saya pikir begitu sama Tuhan. Tapi kembali lagi saya dikuatkan dengan waktu papi telepon di ambulan, semua perkataan dikatakan yang di Filipi 4 ayat 8 itu, semuanya yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya saya percaya apa firman itu sungguh menguatkan saya. Setiap firman itu menguatkan saya. Kalau hati saya lagi nggak tenang, saya pikirkan yang baik-baik. Pikirkan yang semua yang benar, pikirkan, jangan pikirkan hal-hal yang mengintimidasi. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Jujur sepertinya saya itu, oh Tuhan ini, udah Tuhan, terserah Tuhan mau apa gitu kan. Setiap sekali 3 hari kan saya diperiksa, dokter selalu bilang, keadaanmu bagaimana? Tanya
Semakin baik, semakin baik. Puji Tuhan, hari demi hari semakin baik. Tuhan kerjakan buat saya. Jadi 3 poin yang saya dapatkan waktu masa kejadian ini, saya dibawa masuk, saya akan melihat sesuatu yang baru, dan saya tahu di tahun paradigma yang baru ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru, mungkin bukan buat saya saja, tetapi buat gereja kita Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru. Kita sebagai anak-anak Tuhan berusahalah untuk tenang, untuk terus berdiri kuat dan teguh apapun yang kita hadapi saat ini. Jangan memikirkan hal yang jelek dulu. Kita jalani apa adanya dulu sampai Tuhan menyatakan apa yang mau Tuhan kerjakan nantinya buat kita semua. Karena sesuatu yang Tuhan akan lakukan adalah yang terbaik bagi kita semua. Dan yang ketiga dikatakan kita akan melihat, karena dikatakan Yesaya 43 ayat 1 ayat 19 katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya percaya saudara-saudara, apapun yang kita alami saat ini, kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji buat kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya buat setiap kita. Dan intinya pada akhirnya kita akan menceritakan kemuliaan Tuhan kepada segala bangsa. Di Mazmur dikatakan itu, di Mazmur 96 ayat 3, kita akan menceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebagai doa-doa kita waktu di Natal, kan kita dikasih tugas, terutama saya. Itu dikatakan, waktu saya disuruh mami menjadi ketua suku, saya berapa kali nolak. Tapi waktu mami ngomong, mami, saya tidak sanggup untuk menolak mami. Buat saya, itu sebagai beban. Dan melalui kejadian ini, biarlah melalui setiap suku-suku kita, melalui tempat kita karantina, kita akan menceritakan kemuliaan di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada segala suku-suku bangsa, termasuk kepada suku-suku kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.